Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya peserta didik kelas 11 berkaitan dengan pelajaran PKWU, silakan menyimak apa yang Bapak sampaikan berkaitan dengan tugas membuat proyek konversi energi supaya lebih mudah pemahamannya. Kita mulai dari e-learning. Pertama, silakan masuk ke nama guru yang bersangkutan. Lanjutkan dengan memilih kelas. Di dalam kelas ini nanti akan ketemu dengan topik yang berkaitan dengan pengumpulan tugas kelompok konversi energi. Yang tentunya di sini berakhir pada tanggal 20 Agustus. Pertama, silakan diklik konversi energinya. Dan pengumpulan kita perpanjang sampai dengan beberapa hari ke depan, sampai dengan tanggal 24 jam 9 pagi. Jumlah mengumpulkan hanya boleh 1 kali dan cukup diwakilkan oleh kelompok. Jadi yang mengumpulkan 1 kelompok cukup 1 saja. Terus kita bisa buka preview quiz. Ini yang perlu kita pahami dulu sebelum membuat sebuah tugas. Di preview quiz ini yang dibutuhkan itu adalah mulai dari nomor 3 sampai dengan nomor 12. Langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya mudah memahami, kita awali dengan tinjauan pustaka. Karena konteksnya kita adalah membuat konversi energi. Yang pertama kita pahami konversi energi itu sebenarnya apa. Konversi energi itu adalah sebuah langkah atau perintah untuk merubah satu jenis energi kepada jenis energi yang lain. Kita ambil contoh di sini. Saya mengambil contoh tentang lampu otomatis sensor gerak. Pastikan di belakangnya kita nulis PDF supaya tidak banyak yang muncul-muncul yang kita tidak inginkan. Kita ambil contoh berkaitan dengan skripsi. Ini ada skripsi orang lain, otomatis dengan sensor gerak, atau hal-hal lain yang bisa kita gunakan. Pastikan yang mempermudah kita adalah kita lihat dalam versi yang PDF. Kita buka yang pertama ini, open new tab. Nah, langkah pertama, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa judul yang kita baca itu sudah sesuai dengan topik konversi energi. Contohnya, di sini ada sistem kontrol nyala lampu otomatis. Nyala lampu itu berarti kita adalah membuat sebuah konversi listrik menjadi terang dengan menggunakan sensor gerak. Berarti ini sudah termasuk dari bagian dari konversi energi. Apa saja yang kita butuhkan? Apa saja yang kita butuhkan untuk memastikan bahwa topik ini cocok dengan yang akan kita buat? Kita kembali lagi di sini. Ada alat dan bahan. Latar belakangnya kita belakangkan saja. Yang penting apa yang kita butuhkan nomor 6, nomor 7, 8, dan 9 itu ada dulu. Supaya nanti kita lebih mudah. Kita coba cari alat dan bahan. Nah, ada alat yang bahan. Halaman 30. Nah, di sini sudah kita ketemu dengan di bagian metode penelitian itu adalah dan bahan. Ini jadi acuan buat kita ketika nanti membuat sebuah paparan alat apa yang dibutuhkan, ya sudah berarti ini. Bahan yang dibutuhkan berarti ini. Yang perlu kita pahami bahwa alat itu adalah sebuah benda, alat, yang ketika proyeknya selesai, maka alat ini tidak digunakan lagi. Sedangkan bahan, ketika proyeknya selesai, maka bahan ini melekat nanti pada alat yang kita buat.
Alat bahan sudah lengkap. Maka langkah berikutnya yang harus kita pahami adalah prinsip kerja. Prinsip kerja dari alat yang kita buat. Di sini disebutkan Arduino digunakan sebagai otak dari sistem menyala lampu. Nah, blok diagramnya seperti ini. Jadi kurang lebih komponen yang disebutkan di atas tadi itu ada sensor gerak, namanya sensor PIR, ada microcontroller yang kebetulan di sini Arduino, ada relay sebagai saklar. Ini bisa digunakan, bisa juga tidak. Ini adalah voice recording, yang mana nanti ketika ada mikroproses menerima gerakan dari sini, dia akan berbunyi dan sebagainya. Di sini ada PLN yang artinya lampu ini akan hidup ketika ada arus listrik dari PLN. Di sini penjelasan berkaitan dengan sensor PIR itu apa, perangkat keluaran itu apa, deskripsi kerja dari sistem. Deskripsi kerja dari sistem itu silakan dipahami. Terus perangkat keras yang digunakan ada sebanyak ini. Perangkat lunaknya juga ada. Jadi kita coba lihat kembali. Tinjauan pustaka sudah, alat sudah, bahan sudah, cara pembuatan dan cara kerja yang perlu kita lihat sekarang. Kembali lagi kita melihat ini skema alat. Jadi kalau nanti pada saat kita merakit, caranya seperti ini merakitnya. Ini skema sederhananya, terus flowchart-nya seperti ini. Mungkin kita tidak terlalu masuk ke flowchart. Ini hasil dan pembahasan. Bisa kita melihat lebih detail kembali nanti berkaitan dengan hasil dan pembahasan. Ini adalah alat yang digunakan, tadi sudah dijelaskan juga di atas seperti apa, dan kita rangkai menjadi seperti ini. Ada tabel input dan outputnya, silakan nanti sambil dipelajari. Hasil akhirnya nanti akan jadilah seperti ini. Gambar rangkaian keseluruhan sistem pengontrol. Nah, ini sudah hasil percobaannya. Sementara yang kita butuhkan tadi adalah berkaitan dengan bagaimana cara membuat. Ini sudah masuk pengujian. Kita masuk ke sini. Kita bisa lihat. Jadi ini skema perancangan. Namun walaupun di sini tidak terlalu detail banget, maka yang kita perlukan ada orang, nanti ada sensor ini disambung ke sini. Dan alat ini akan menginstruksikan ke relay sehingga lampu ini bisa hidup. Setidak-tidaknya skripsi ini sangat membantu dan sudah cocok untuk kita ketika mau melanjutkan membuat sebuah proyek. Nah, langkah berikutnya yang mungkin perlu kita pahami, codingnya itu seperti apa gitu. Codingnya seperti apa yang kita butuhkan. Bisa juga kita nanti akan melakukan, di sini cukup diketik code, terus sensor PIR, Arduino, kita tambahkan di sini dengan tulisan relay. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Boleh ini kita buka, kita new tab. Nah, ini relay seperti yang tadi. Cara menyusunnya seperti ini, cara membuatnya seperti ini. Ini sudah selesai sebenarnya. Ini maksudnya colokan listrik. Nah, terus yang perlu kita lihat, komponen yang diperlukan untuk perangkaian ini ada ini. Dan codingnya sebanyak ini. Silakan sambil dicoba. Ini salah satu yang bisa kita gunakan ketika kita nanti mau menggunakan
sensor gerak. Dan ini cocok ketika kita nanti pada saat pembuatan proyeknya, inilah menjadi panduan. Jadi ada dua hal tadi yang menjadi panduannya. Nah, terus apalagi yang kita butuhkan? Ketika kita membuat komponen seperti ini, maka silakan nanti lanjutkan dengan mengetik arduino.cc. Nah, di arduino.cc nanti Anda akan ketemu dengan seperti ini. Dari sini Anda bisa klik software. Di software itu silakan memilih, silakan mendownload software yang akan kita gunakan. Disarankan kalau menggunakan Windows, silakan disesuaikan. Di sini sebaik-baiknya Anda menggunakan IDE 1.8, karena kalau di atasnya mungkin tingkat supportnya lebih susah. Kalau menggunakan Windows, silakan menggunakan seperti ini, Windows 8 sampai dengan 10, Windows File Zip, silakan digunakan. Kalau pakai Linux dan sebagainya. Kalau Mac, silakan menyesuaikan. Ini cukup diklik, nanti dia akan terdownload dan secara otomatis kita akan menyimpan. Nah, jadi langkah berikutnya ketika tadi kita sudah punya codingnya seperti ini. Ini boleh diblok, cukup mulai dari sini. Ini diblok, atau silakan diketik manual. Karena di sini dia, ini ada copy. Ini kita copy. Nanti setelah kita selesai menginstal, baru kita buka Arduino. Di Arduino itu tadi yang sudah kita copy, itu cukup kita new, terus ini kita berbesar kembali, dan ini sudah selesai. Ini tinggal di upload sesuai dengan gambar yang sudah kita buat. Tapi rangkaian ini menyesuaikan gambarnya seperti ini. Supaya nanti antara ini dengan yang ini tadi mungkin sedikit ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan cara penyusunan rangkaiannya. Nah, ini cara penyusunannya. Untuk yang ini nanti tidak perlu ada. Cukup ini dan lampu. Sehingga nanti prosesnya akan jauh lebih mudah, atau nanti bisa mengikuti yang seperti ini. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana membuat sebuah pola ketika kita nanti mau mengerjakan tugas. Nah, langkah berikut kan ketika ini sudah ada, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menyusun dulu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di sini. Silakan dibuat covernya, latar belakangnya. Latar belakang nanti bisa mengutip dari latar belakang yang ada di proposal ini, yang ada di skripsi ini. Namun pastikan tidak perlu panjang-panjang, sesuaikan dengan kebutuhan. Ketika nomor 3 sampai dengan nomor 10 selesai, maka langkah berikutnya yang ini boleh di-download. Selanjutnya nanti bisa digabungkan menjadi satu kesatuan. Lampirannya ada 3, digabungkan dengan yang ini sehingga nanti menjadi satu file. Silakan selanjutnya dibuat menjadi file PDF, satu file PDF. Dan kalau sudah, file PDF-nya silakan disimpan di Google Drive-nya kelompok. Lanjutkan dengan mengklik link di sini. Tulislah di sini nama kelompoknya. Lanjutkan dengan mengetik URL-nya di sini. Jangan lupa memilih Open New Windows. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tugas kita pada kesempatan ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.